Thailand dan Vietnam kompak ledek Malaysia. Kode Tom Hai kagumi dua klub Liga 1. Oxford United buka peluang selamatkan karir Nathan Chow. Indonesia bidding jadi tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi informasi yang akan saya sajikan hari ini adalah Oxford United berencana akan menyelamatkan karir Nathan Chow ya, yang karena di Swansea Nathan kurang mendapatkan menit bermain ya, bahkan tidak masuk dalam daftar susunan pemain. Jadi Oxford United berniat untuk menyelamatkan karir dia yang rencananya akan berakhir di tahun 2027 ya. Apakah di dalam musim transfer tahun ini akan Nathan memilih untuk keluar atau masih bertahan gitu ya. Tapi Oxford United ingin menyelamatkan karir dari Nathan Chow. Dan selanjutnya Indonesia bidding putaran keempat Piala Dunia sementara AFC punya keputusan lain ya, menetapkan di Timur Tengah yang putaran 4 akan berlangsung di Qatar ya, tapi Indonesia mengajukan banding dan juga Indonesia akan mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan selanjutnya Tom Hai memberi kode mengagumi Liga 1 Indonesia karena dia ingin melihat atmosfer Liga 1 Indonesia yang sangat dia sukai ya, di mana dia pernah melihat pertandingan antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta yang menurut dia atmosfernya sangat luar biasa ya. Apalagi dia berbaju timnas Indonesia melawan Malaysia ya, musuh buyutan kita walaupun secara ranking udah kita lampauin ya. Dan yang terakhir timnas Thailand, maksud saya supporter Thailand dan Vietnam kompak ledek Malaysia ya. Ini masalah naturalisasi ya yang dilakukan Malaysia secara serampangan, belum terjalin udah diekspos lebih dulu ya, tidak dipastikan. Jadi banyak pemain-pemain diaspora dari Malaysia kata dia gitu ya, dan diklarifikasi oleh diaspora itu sendiri bahwa dia tidak ada keturunan dari Malaysia. Coba kita saksikan bersama aja ya. Untuk mencapai segala tujuan yang diinginkan diperlukan suatu perjuangan yang tak kenal lelah dan tak kenal putus asa. Perjuangan Oxford United yang menunggu Nathan Chow selama hampir setahun akankah berbuah manis? Sejatinya pemain berusia 23 tahun itu saat ini masih terikat kontrak yang cukup panjang bersama Swansea City hingga 30 Juni 2026 mendatang. Namun, Nathan Chow sangat jarang mendapat menit bermain di klub berjuluk The Swans itu sepanjang musim 2024-2025 ini sejak kembali dari SC Heerenveen. Pemain naturalisasi timnas Indonesia itu sering menghangatkan bangku cadangan, bahkan tidak tersedia di line up The Swans. Melihat kondisi itu, bukan tidak mungkin Nathan Chow memilih untuk meninggalkan Swansea City demi mendapatkan menit berbahaya. Nathan Chow sendiri sudah pernah diminati sejumlah klub, salah satunya adalah FCMN yang dilaporkan tertarik pada Juni 2024 lalu. Selain itu, media asal Inggris Swans Express melaporkan bahwa pemain timnas Indonesia itu juga diminati oleh Oxford United sejak Juni 2024. Setelah hampir setahun rumor itu mencuat, bukan tidak mungkin Nathan Chow berubah pikiran melihat nasib yang dialaminya di Swansea City saat ini. Apalagi Oxford United sendiri dipastikan tetap bertahan di Championship alias kasta kedua Liga Inggris pada musim depan. Lantas, akankah Nathan Chow pada akhirnya tertarik untuk bergabung dengan Oxford United? Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi apapun. Meski sebelumnya penunjukan tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia sempat diwarnai tensi tinggi, lantaran AFC tiba-tiba merubah akan menggelar putaran keempat kualifikasi Piala Dunia di tempat netral. Kini muncul kabar baik, di mana aturan tersebut diubah untuk edisi kali ini sehingga setiap tim yang lolos ke putaran keempat berhak mengajukan diri sebagai tuan rumah. Sekarang AFC bikin sebuah cara baru. Mereka minta peserta round 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding.
ujar Arya Sinulinga dikutip dari kanal YouTube-nya. Dia menambahkan, PSSI pun sangat terbuka jika memang AFC memberikan kesempatan untuk menjadi tuan rumah putaran keempat. Arya pun menjelaskan bahwa PSSI tidak ingin gembar-gembor terlebih dahulu sebelum memang ada kepastian dari AFC. Namun, Arya mengakui bahwa untuk menjadi tuan rumah tidak akan mudah bagi Indonesia karena negara-negara lain pun pasti akan mencoba. Sudah pasti ikut bidding untuk jadi tuan rumah, tidak mungkin kita tidak ikut bidding. Jadi, tetap kita akan lakukan, pungkas Arya. Sementara itu, skuad Garuda saat ini masih berpeluang sangat besar untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kita tentunya berharap juga Indonesia bisa menjadi tuan rumah berikutnya untuk lanjutan laga bergengsi tersebut. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai seakan memberikan kode setelah kedapatan mengagumi dua klub Liga 1. Akankah ia berminat gabung sembari menunggu kontraknya akan berakhir bulan depan? Diketahui masa depan gelandang berusia 30 tahun itu sedang dipertanyakan menjelang bursa transfer musim panas ini. Sebab kontrak Hai bersama klubnya Almere City akan segera berakhir pada tanggal 30 Juni ini. Hai tampaknya tidak akan memperpanjang kontraknya seiring dengan potensi Almere City terdegradasi dari kasta tertinggi Liga Belanda Eredivisie. Pada bulan Februari lalu, melalui siniarnya di YouTube, The Highway, sang pemain berusia 30 tahun tersebut berkomentar tentang laga derby panas di Liga 1 antara Persija Jakarta dan Persib Bandung. Hai mengaku terkesan dengan betapa panasnya laga derby antara kedua klub besar di Indonesia tersebut. Dia pun mengindikasikan keinginannya untuk bermain bagi salah satu di antara Persib dan Persija demi merasakan panasnya derby. Namun demikian, Hai juga mengatakan bahwa dirinya bisa merasakan derby ketika membela timnas Indonesia dan dia menjadikan Malaysia sebagai lawan ideal. Tom Hai belum pernah merasakan laga tersebut, terlebih karena timnas Indonesia terakhir kali jumpa Malaysia di level senior adalah pada Desember 2021 silam di Piala AFF 2020. Namun, ex-gelandang Hiranson tersebut mengaku ingin merasakan atmosfer di laga panas tersebut. Impian Tom Hai tampaknya bisa terwujud pada FIFA Matchday September 2025 mendatang, seiring dengan kabar bahwa timnas Indonesia telah mengirim undangan kepada Malaysia dan Lebanon untuk turnamen segitiga. Sudah kenyang dengan ledekan Malaysia yang terus-terusan dialamatkan untuk Indonesia beberapa waktu lalu. Kini, Malaysia seperti kena getah akibat ulahnya sendiri. Tak tanggung-tanggung, dua negara yaitu Thailand dan Vietnam kompak kembali ledek Malaysia dengan isu yang beredar saat ini. Sebelumnya, Datuk Hamidin Moh Amin yang merupakan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Malaysia menyebut bahwa banyak informasi tentang pemain keturunan Malaysia yang beredar di negaranya adalah palsu atau hoax. Walau pernyataan tersebut benar adanya, namun netizen Malaysia bersikeras tetap marah dan kecewa dengan Datuk Hamidin Moh Amin. Netizen hingga fans timnas Malaysia tetap marah karena mereka sudah percaya dengan media sosial dari For Future Talent, sebuah akun media sosial yang membahas tentang pemain keturunan Malaysia. Mereka terlalu tinggi berekspektasi dan berharap agar timnas Malaysia bisa kalahkan Indonesia. Akhir-akhir ini, pemain yang disebut-sebut memiliki keturunan Malaysia macam Ishak Haidan dan Josh Broadhill mengungkapkan bahwa keduanya tidak memiliki darah Malaysia. Secara tidak langsung, pernyataan yang dikemukakan keduanya membantah pemberitaan media sosial tersebut yang menyebut keduanya memiliki darah Malaysia. Kabar itu tidak hanya membuat netizen Indonesia meledek Malaysia yang gembar-gembor akan melakukan naturalisasi kepada keduanya. Netizen Thailand dan Vietnam juga melakukan hal yang serupa. Bahkan, mereka membawa nama pemain muda FC Barcelona, Lamine Yamal, untuk meledek Malaysia. Mana ya si Lamine Yamal? Saya pikir dia memiliki darah Malaysia. Bunyi salah satu netizen Vietnam yang membalas cuitan salah satu akun X. Di Instagram, cuitan tersebut membuat netizen Indonesia tertawa di kolom komentar. Mereka meledek netizen Malaysia yang berekspektasi terlalu tinggi terhadap pemain keturunan. Mereka berharap agar pemain keturunan gabung timnas Malaysia dan bisa kalahkan timnas Indonesia.